Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lord Jesus,
Haleluya saudara, pada hari ini saya yakin kita semua bersuka cita kembali akan beribadah. Pada akhir tahun ini saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini sempurna bagi setiap kita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, mari sama-sama katakan haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan mengawali tahun yang baru. Saya yakin dan percaya kita akan sama-sama melangkah ke tahun yang baru dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh damai sejahtera dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami, Juru Selamat kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih kepada Engkau Allah kami yang hidup. Bahwa sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dimanapun kami berada Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan. Terlebih lagi Engkau menyertai sepanjang hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa tidak ada sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Sampai detik ini Engkau terus menyertai kami dan kami tahu Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya ya Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan, di akhir tahun 2020, kami datang kepada Engkau, menaikkan ucapan syukur kami. Karena kami tahu kebaikan-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami. Meskipun banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Banyak duka cita yang mungkin Tuhan izinkan bagi kami. Tapi satu yang kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang melimpahkan sukacita yang abadi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bagi umat-umat Tuhan yang akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang besar, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai, merayakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Engkau Allah yang berikan kami kuasa, Engkau Allah yang berikan kami kemenangan ya Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja.
Tuhan Yesus. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Kami mau bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. 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 Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh diajar Bapa. Kami mau menerima hati yang baru yang daripada Tuhan, untuk kembali dibentuk, untuk kembali diajar oleh Engkau Tuhan Yesus. Supaya hari-hari kami di masa mendatang semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan Yesus. Kau berikan kami hati yang baru. Hati yang baru
bahkan kami menjadi bejana-Mu. Ubah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap pikiran kami, kehendak kami, boleh seluruhnya kami serahkan kepada Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidup kami, mengiring-Mu seumur hidup kami mau masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Rencana-Mu Bapa,
Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Di penghujung tahun 2020, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu bersama-sama di dalam ibadah akhir tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami khususnya di akhir tahun ini Tuhan. Dan juga masuk dalam tahun yang baru, tahun 2021. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah dan mulia bagi kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan-pesan-Mu. Urapi kami yang mendengar Tuhan, supaya kami boleh memahami, menangkap apa maksud Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berkaryalah dengan seleluasanya. Di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, di ujung tahun 2020 kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, kita hanya berjumpa secara virtual dalam ibadah online ini, tetapi tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita di ujung akhir tahun ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Sudah siap semuanya untuk bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dari bacaan kita pada hari ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 kita mulai, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini di penghujung tahun 2020. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung tahun 2020 kita mau ada satu terobosan. Kita mau ada pembaruan dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karakter ilahi ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi mengisahkan tentang seorang yang buta bernama Bartimeus.
Bartimeus adalah seorang anak dari ayahnya yang bernama Timeus. Bartimeus itu memiliki pengertian, bar itu artinya adalah putra. Timeus, putra dari Timeus. Ada juga orang yang mengatakan, mengartikan bahwa Time itu adalah orang yang tidak suci. Jadi Bartimeus tersebut menurut beberapa orang memiliki seorang ayah yang tidak suci. Bahkan dikatakan juga mengalami kebutaan sejak lahirnya. Nah, keadaan Bartimeus ini kalau kita perhatikan dari bacaan tadi kita baca bersama. Yang pertama, Bartimeus adalah seseorang yang berasal dari orang tua yang tidak suci. Sehingga dia pun dianggap tidak suci dalam kehidupannya. Yang kedua, secara fisiologis ia mengalami kebutaan. Dan yang ketiga, secara sosial, ia dicap sebagai seorang yang miskin. Memang keadaannya miskin, sehingga dia harus meminta-minta dalam kehidupannya untuk ia bisa menyambung kehidupannya. Namun dari bacaan kita tadi, Bartimeus tidak mau tinggal diam dengan keadaannya. Bartimeus tidak menyerah dengan keadaannya saat itu. Bartimeus tidak mengasihani dirinya. Ia mau berubah. Ia mau diperbaharui. Ia mau disembuhkan. Ia mau ada satu terobosan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Apakah dalam kehidupan kita mengasihani diri kita? Apakah dalam kehidupan kita tetap mau tinggal diam di dalam kehidupan seperti saat ini? Atau kita ingin mengalami satu terobosan yang baru? Kalau boleh saya beri judul tema kita hari ini adalah bongkar. Apa artinya? Kita mau membongkar kehidupan lama kita. Kita mau membongkar kemah lama kehidupan kita. Untuk kita bangun kembali dalam kehidupan yang baru. Kita mau belajar seperti apa yang Bartimeus lakukan. Sehingga ia mengalami pemulihan. Sehingga ia mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ada 5 kunci untuk mengalami perubahan. Ada 5 kunci yang Bartimeus lakukan sehingga dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-46 sampai 48. Saya ajak kita baca bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, Bapak Ibu Saudara, kunci yang pertama untuk mengalami satu perubahan. Kunci yang pertama bagaimana kita bisa berhasil dalam membongkar kehidupan kita dan mengalami satu kehidupan yang baru adalah ada kerinduan. Ada satu gairah, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengalami perubahan. Seperti yang Bartimeus alami, seperti apa yang ada dalam hatinya Bartimeus. Begitu ia mendengar nama Yesus, maka dia langsung berteriak. Sekalipun ada yang mencegah dia untuk berteriak. Mungkin dimarahin begitu ya, mungkin dibentak begitu, "Hei diam kau." Karena dia seorang yang miskin, dia seorang yang buta, dia hanya peminta-minta saat itu. Tapi karena ada keinginan yang begitu besar,
ada gairah yang begitu besar dari Bartimius untuk mengalami satu terobosan, satu perubahan dalam hidupnya. Maka dia berteriak memanggil Yesus untuk menyembuhkan matanya, untuk mentahirkan matanya, untuk mencelikkan matanya. Jadi kunci yang pertama, kita mesti memiliki kegairahan. Kita mesti memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk kita mengalami satu perubahan. Bukan karena orang lain, tetapi karena diri kitalah sendiri yang sungguh-sungguh menginginkan satu perubahan, yang sungguh-sungguh menginginkan satu terobosan dalam hidup kita. Ada perbedaan ke arah yang lebih baik dari tahun 2020 dengan tahun 2021 yang besok akan kita masuki. Keinginan yang sungguh-sungguh, kegairahan yang sungguh-sungguh untuk mengalami perubahan. Itulah yang membuat Bartimius berteriak, mengabaikan orang-orang banyak yang menyuruh ia diam. Dia sungguh-sungguh memiliki kerinduan. Adakah itu di hati kita saat ini? Bersungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk mengalami satu terobosan, satu pembaharuan yang radikal dalam kehidupan kita di tahun yang akan datang. Satu evaluasi bagi setiap kita. Tapi saya berdoa, setiap kita memiliki satu kerinduan yang sungguh-sungguh. Setiap kita memiliki satu kegairahan yang luar biasa untuk mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik di tahun 2021. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kunci yang kedua, jangan menunda. Tadi sudah kita baca ayat yang 47. Begitu didengar oleh Bartimius, yang akan lewat di situ adalah Yesus. Yang ia sudah sering kali mendengar tentang karya-karya Yesus yang luar biasa. Yang sudah sering kali ia dengar tentang pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa. Ia langsung berteriak saat itu juga. Ia tidak menunda waktu. Ia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini mengajar setiap kita untuk tidak menunda-nunda waktu. Untuk kita mengadakan satu perubahan dalam hidup kita. Untuk kita membongkar tenda lama kita. Membongkar kemah kehidupan kita yang lama. Digantikan dengan kemah kehidupan yang baru. Digantikan dengan satu kepribadian yang baru. Yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak menunda-nunda. Mungkin kita berpikir gini, saya masih muda, hidup saya masih lama. Kita tidak ada yang pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kapan Tuhan akan menjemput kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan masa hidupnya di dalam dunia. Betul? Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita melalui Bartimius tadi. Jangan menunda-nunda waktu untuk kita bersegera berubah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ayat 48. Tadi juga sudah kita baca bersama-sama. Ketika Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung orang-orang bereaksi. Meminta untuk dia diam. Tetapi Bartimius bukan diam.
Malah dia berteriak lebih kencang lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kita dapat dari ayat ini? Dari apa yang Bartimius lakukan. Sekalipun ada hambatan, apapun itu, di dalam kita bertindak untuk berubah dalam kehidupan ini. Mari, seperti yang Bartimius lakukan. Tidak kemudian mundur. Bartimius tidak kemudian diam. Tetapi dia malah berteriak lebih kencang. Satu pelajaran bagi setiap kita. Ketika ada hambatan untuk kita melakukan satu perubahan dalam hidup. Untuk kita memperbaiki hidup kita di tahun 2021. Mari, jangan mundur, jangan takut. Tapi seperti yang Bartimius lakukan, semakin kita giat, semakin kita kencang untuk melakukan perubahan. Semakin kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Yang mau katakan yes. Haleluya. Kiri kanan katakan yes. Haleluya. Puji Tuhan. Masuk kunci yang keempat. Kunci yang keempat saya akan ajak kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-50. Lalu ia yaitu Bartimius, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Supaya aku perbuat, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin atau kunci yang keempat adalah tinggalkan yang lama. Ketika Bartimius dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka dia menanggalkan jubahnya. Ini mengajar setiap kita untuk sungguh-sungguh. Ketika kita mau mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai bergerak mengadakan perubahan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengingatkan setiap kita melalui bacaan kita ini. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tidak mungkin orang bisa mengenakan pakaian yang baru dengan tidak menanggalkan pakaian yang lama. Mari, seperti yang Bartimius lakukan. Tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan atau lepaskan pakaian lama kita. Kenakan pakaian yang baru. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Saya ajak kita membuka dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal ke-12 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Manusia sering pesimis dengan keberadaan dirinya. Manusia sering pesimis dengan kemampuan dirinya. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca, satu perubahan dalam budi kita, dalam karakter kita, Tuhan inginkan. Maka saya percaya ketika kita melakukan satu perubahan, satu kehendak yang Tuhan inginkan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi pesimis. Kita tidak perlu lagi memandang apakah aku mampu. Karena ada kuasa Allah yang menyertai setiap kita. Untuk kita mampu menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Untuk kita mampu menanggalkan cara-cara hidup yang lama kita dan menggantikan dengan cara hidup yang baru. Ada Tuhan
bersama-sama dengan kita. Jangan kita berpikir negatif terlebih dahulu. Mana mungkin, mana bisa. Tapi mari saya mengajak setiap kita berpikir secara positif. Artinya apa? Beriman bahwa ada Allah dengan kuasanya bersama-sama dengan kita. Ialah yang akan memampukan kita untuk berubah dalam kehidupan ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan. Ada Allah bersama-sama dengan kita untuk kita mampu hidup baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Cara berpikir kita harus kita rubah. Yang berikutnya apalagi ya, menanggalkan manusia lama. Yang pertama adalah cara berpikir harus kita rubah. Yang kedua, cara hidup kita. Jangan sampai kita yang tadinya mungkin tidak rajin ibadah. Ya mungkin sebulan 2 kali datang ibadah ya hari Minggu. Ya. Kemudian mungkin ikut pertemuan-pertemuan ibadah tengah minggu ya hanya sekali dalam sebulan. Lalu kemudian meningkatkan frekuensinya sebulan 4 kali atau 5 kali ibadah hari Minggu. Dalam sebulan lebih daripada 2 kali mengikuti ibadah tengah minggu. Tetapi ya cara hidupnya masih menggunakan cara hidup yang lama. Ibadah sih rajin, bertambah frekuensinya. Aku sudah diperbaharui, aku sudah memperbaharui. Kalau dulu aku mungkin malas-malasan, sekarang aku rajin ibadah. Tetapi pertanyaannya, cara hidupmu apakah sudah berubah atau belum? Cara hidup kita apakah masih sama atau sudah berubah? Yang Tuhan rindukan, seiring dengan semuanya itu, cara hidup kita pun berubah. Amin. Ya, cara hidup kita pun berubah. Jadi bukan hanya rajin ibadah ya, sekedar tahu firman Tuhan, tapi tidak dipahami, apalagi dilakukan, maka tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang lama kita tidak kita bongkar. Kita tidak membangun satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan hanya frekuensi ibadah yang diperbanyak, tetapi lebih lagi sejalan dengan itu, mari perbaharui cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Yang mau katakan yes. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat kunci yang terakhir, yaitu kunci yang kelima. Saya ajak kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-51 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kunci yang kelima adalah melangkah. Di akhir tahun ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada timbul dalam hati kita keinginan. Ada satu komitmen dalam hati kita, keinginan untuk berubah di tahun yang baru 2021. Tetapi saya mau mengingatkan bagi setiap kita, jangan berhenti hanya sampai pada keinginan. Tapi melangkah, wujudkan keinginan itu menjadi satu tindakan dalam hidup kita. Seperti Bartimius. Dia melangkah dengan imannya
datang kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Mungkin ada banyak orang buta yang lain. Yesus bisa menyembuhkan mereka pasti. 100% Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Tetapi Yesus hanya menyembuhkan orang buta yang datang kepadanya dan minta disembuhkan. Ada tindakan. Bartimius berdiri bangkit dan menghampiri Yesus. Ada tindakan. Demikian juga bagi hidup kita. Jangan berhenti sampai hari ini ketika kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau berubah. Saya mau menjadi lebih baik dan benar di hadapan Tuhan dalam tahun 2021. Tapi ketika memasuki tahun 2021, tidak ada satu tindakan apapun yang menggambarkan atau yang mewujudkan apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi komitmen kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Wujudkan dengan tindakan bahwa kita sungguh-sungguh mau berubah dalam kehidupan kita. Masuk tahun 2021, mari kita semakin kuat di dalam roh kita. Kita semakin kuat di dalam menunjukkan karakter ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Sehingga dari kehidupan kita, dalam kehidupan kita terpancar kasih Tuhan. Terpancar kuasa Tuhan. Terpancar kemuliaan Tuhan yang bisa memberkati, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Hari ini melalui kisah dari Bartimius kita diingatkan. Jangan berhenti sampai pada komitmen atau keputusan untuk kita berubah. Tapi lakukan tindakan demi tindakan dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Supaya kita sungguh-sungguh, hidup kita sungguh-sungguh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita membaca dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa setiap kita pada hari ini sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan melakukan setiap apa yang kita dengar pada hari ini. Maka janji Tuhan, setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat, Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia menyertai kehidupan kita. Menjadi doa saya, menjadi doa Bapak Gembala, menjadi doa kami semua. Bahwa setiap kita masuk tahun yang baru, memiliki satu kehidupan yang baru. Satu karakter yang baru, yaitu karakter ilahi, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Memasuki satu kehidupan yang baru, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Kita mau melupakan kehidupan yang lama, karena firman Tuhan juga katakan lupakan
masa yang lalu. Kita melangkah dalam tahun yang baru dengan satu kehidupan yang baru, dengan satu sikap yang baru, dengan satu kepercayaan yang baru, dengan satu kebergantungan yang baru kepada Tuhan. Dengan satu iman yang semakin bertumbuh kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang akan terjadi di tahun 2021, jika kita sungguh-sungguh mau merombak, jika kita sungguh-sungguh mau membongkar kehidupan kita yang lama, membangun kehidupan yang baru, saya percaya kesulitan apapun, pergumulan apapun yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita pasti akan tetap tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Allah ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini kerinduan saya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, tetapi kita mau sungguh-sungguh merenungkan dan bahkan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Jadilah manusia-manusia yang baru, memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri tahun 2021. Jika Bapak Ibu Saudara beribadah bersama-sama dengan keluarga, bisa saling bergandengan tangan. Jika tidak bersama-sama dengan keluarga, arahkan hati kepada Tuhan. Bersama-sama kita mau berdoa, menutup firman Tuhan, menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Engkau tabur pada hari ini. Menutup tahun 2020. Kami bersyukur Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami membongkar kehidupan lama kami Tuhan dan membangun kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan yang lebih sungguh-sungguh lagi bersama dengan Engkau. Kehidupan yang lebih benar lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat dalam kehidupan kami. Kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang baru sungguh-sungguh bersama dengan Engkau Tuhan. Merasakan tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas ada melindungi setiap kami. Menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk tahun 2020 yang kami lalui Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sekalipun banyak sekali perkara-perkara yang tidak mengenakan kehidupan kami harus lalui. Sekalipun banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi kami melihat kesetiaan Tuhan tetap ada pada kami. Bahkan di ujung tahun ini Tuhan tetap mengingatkan kami, mengajar kami, membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, membuktikan sungguh-sungguh bahwa Engkau peduli kepada setiap kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sedang mempersiapkan setiap kami untuk menjadi mempelai wanita-Mu. Sehingga pada kedatangan-Mu yang kedua kali nanti Tuhan, Engkau dapati kami tidak bercacat celah. Engkau dapati kami Tuhan layak menjadi mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sudah menuntun setiap kami di dalam tahun 2020. Engkau juga Allah yang akan menuntun kami di tahun yang baru, tahun 2021. Terlebih Tuhan, setiap kami yang sudah membangun kehidupan yang baru ini Tuhan Yesus di tahun 2021. Oh Tuhan, Engkau semakin menyatakan kasih kuasa-Mu kepada setiap kami. Kami tahu dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, kami mampu untuk menjadikan hidup kami menjadi kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami sanggup untuk menjadi manusia-manusia baru yang memiliki karakter ilahi dalam kehidupan setiap kami. Yang menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dengan berkat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, kami tahu kami sanggup menjalani tahun 2021. Kami sanggup menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam tahun 2021 bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kota benteng kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat ibadah di akhir tahun ini Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Di tahun 2021 bangsa kami Tuhan akan semakin dipulihkan. Bangsa kami Tuhan akan semakin disejahterakan oleh Engkau Tuhan. Bangsa kami Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga terus memberkati para pemerintah yang ada dalam bangsa kami, baik tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan dengan ucapan syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami mau membuka hati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada Tuhan melalui Bapak Gembala. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang baik manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, terus datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin. Tuhan berkati.